Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film serial yang berjudul She. Film ini menceritakan tentang kondisi dunia setelah virus mematikan di abad ke-21 yang mengambil indera penglihatan seluruh manusia di bumi, di mana akibat dari hal itu populasi manusia di bumi hanya tersisa kurang dari 2 juta umat saja. Mereka yang bertahan hidup menyesuaikan diri tanpa menggunakan penglihatannya, dan setelah berabad-abad kemudian penglihatan dianggap sebagai mitos. Bahkan membicarakannya pun dianggap sebagai kesesatan. Karena saking tidak adanya orang yang dapat melihat selama berabad-abad setelah kehancuran tersebut. Baik, mari masuk aja ke dalam pembahasannya. Film diawali dengan seorang wanita bernama Magra yang sedang melahirkan di dalam sebuah gua kecil. Ia dibantu oleh seorang wanita bernama Paris untuk melancarkan persalinannya. Di sisi lain, kepala suku Alkeni sekaligus suami dari Magra yang bernama Baba Voss bersama para pasukannya sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi sebuah pertempuran besar. Mereka mengendap-endap menuju tembok pertahanan untuk menunggu kedatangan musuh. Beberapa orang di barisan depan memiliki kemampuan unik dari masing-masing indera mereka, seperti dapat mencium bau atau mendengar dari kejauhan, sampai dengan merasakan niat baik maupun buruk seorang dari kejauhan. Di sisi lain, sekelompok prajurit pemburu penyihir suruhan Ratu Ken yang dipimpin oleh seorang jenderal bernama Tamachi sedang berjalan menuju ke wilayah suku Alkeni untuk mencari seseorang. Salah satu prajuritnya berhasil menawan seorang pria dari suku Alkeni yang bernama Geterbugs. Ia merupakan seorang pengkhianat yang telah memberitahu Ratu Ken mengenai keberadaan seorang yang dianggap sebagai orang sesat atau penyihir, karena mengaku memiliki kemampuan melihat di wilayahnya. Geterbugs juga memberitahu informasi tentang Magra yang sedang hamil dan mencuri kalung darinya untuk diberikan kepada Jenderal Tamachi. Pada kalung tersebut tertulis nama dari seseorang yang menjadi tujuan utama para pemburu penyihir untuk mereka bawa kepada Ratu Ken. Nama orang itu adalah Cerlamerel. Cerlamerel adalah ayah biologis dari bayi dalam kandungan Magra yang dianggap sebagai penyihir atau orang sesat karena mengaku memiliki kemampuan untuk melihat. Flashback kehidupan Magra zaman dulu. Waktu itu Magra sedang tersesat di badai salju. Untungnya beberapa orang dari suku Alkeni menemukan Magra sebelum dirinya membeku. Mereka pun merawat Magra yang saat itu sedang hamil 3 bulan. Dan Baba Voss sebagai pemimpin suku memutuskan untuk merawat dan menikahi Magra, karena kebetulan Baba Voss belum memiliki anak dan istri pada saat itu. Kembali ke saat sekarang. Setelah mendengar informasi dari Geterbugs, Tamachi mengirim sebagian prajuritnya untuk menghancurkan tembok pertahanan dari suku Alkeni. Mengetahui musuh telah berada dekat dengan mereka, Baba Voss memberikan kode dengan mengetukkan senjatanya ke sebuah batu. Tanda penyerangan dimulai. Pertempuran berlangsung cukup lama. Akhirnya Baba Voss terpaksa memotong tali penahan batu-batu besar yang menjadi tembok utama pertahanan mereka untuk memusnahkan seluruh musuh itu. Setelah semua musuh berhasil dimusnahkan, Baba Voss kembali memerintahkan beberapa pasukannya untuk menerawang musuh dari kejauhan. Terlihat beberapa pasukan pengendara kuda dengan penuh kebencian sedang menuju ke desa Alkeni untuk mencari seseorang yang dianggap penyihir. Di sisi lain, Magra berhasil melahirkan 2 bayi kembar berjenis kelamin laki-laki dan perempuan.
Sebagai adat dari suku Alkeni, Paris memerintahkan Magra untuk menyebutkan nama ayah asli kedua bayi tersebut. Untuk mereka dengar agar petaka tidak datang kepada mereka berdua. Namun bukan Babavos yang Magra sebutkan, melainkan Jerlamarel, nama asli ayah si bayi. Sementara Babavos dengan para pasukannya telah kembali dan memerintahkan kepada semua penduduk desa Alkeni untuk membuat jebakan manusia, karena tembok pertahanan satu-satunya yang mereka gunakan untuk berlindung telah hancur. Dan mereka hanya memiliki waktu sampai hujan reda, atau para pemburu penyihir tersebut akan menyerang dan menghancurkan desa mereka. Setelah itu Babavos menemui Magra untuk melihat kedua bayinya. Ia sangat bahagia mengetahui kedua bayi tersebut lahir dengan kondisi sehat dan sempurna. Namun tak lama kemudian para penduduk desa telah menunggu di luar untuk berbicara kepada Babavos. Salah seorang wanita penerawang mengatakan bahwa mereka telah mengetahui tujuan utama dari para pemburu penyihir tersebut datang ke desa Alkeni. Mereka mengincar keturunan dari Jerlamarel atau kedua bayi kembar yang baru dilahirkan, karena dianggap sebagai keturunan dari penyihir atau orang sesat. Maka dari itu mereka menyarankan Babavos untuk membunuh Magra termasuk kedua bayinya, agar para pemburu penyihir itu tidak melukai orang ataupun menghancurkan desa Alkeni. Mendengar hal itu, tentu saja Babavos tidak akan menerima jika istri dan anaknya dibunuh begitu saja. Ia berniat untuk melindungi mereka dengan melawan para penduduk desanya sendiri. Namun beberapa orang dengan kemampuan unik yang masih setia kepada Babavos memilih berada di pihaknya untuk melawan para penduduk. Ketika perselisihan sudah semakin memuncak, muncul Paris keluar dari gua. Ia berniat untuk memisahkan mereka. Paris mengatakan bahwa menyerahkan kedua bayi tersebut tidak akan menyelesaikan masalah. Paris menyarankan kepada para penduduk desa untuk pergi ke sebuah jembatan agar bisa pergi dari gunung tersebut. Namun beberapa orang dari mereka tidak mempercayai adanya sebuah jembatan di wilayahnya, karena dari beberapa generasi yang mereka ketahui, belum pernah ada yang mengatakan bahwa ada jembatan di wilayah tersebut. Namun salah seorang penerawang dengan inderanya yang kuat mengatakan bahwa Paris bisa mengetahui hal itu karena dirinya adalah seorang penyihir juga. Ketika hujan reda, mereka semua pun pergi menuju jembatan yang telah dibicarakan sebelumnya. Dipimpin oleh Paris, di setiap jalan menuju jembatan terdapat sebuah petunjuk bagi mereka yang tidak bisa melihat untuk sampai ke sana. Dan setelah beberapa saat berjalan, akhirnya mereka pun sampai di jembatan tersebut. Paris terlebih dahulu menyeberangi jembatan disusul oleh Magra bersama kedua bayinya. Dan setelah para penduduk Alkeni berhasil menyeberang, baru Babavos menyeberangi jembatan itu. Di sisi lain, Jenderal Tamaji bersama para pasukannya telah sampai di desa Alkeni. Namun mereka hanya merasakan kekosongan desa itu karena semua penduduk telah pergi, dan saat ini sedang menyeberangi jembatan untuk melarikan diri ke suatu tempat. Sontak Tamaji langsung memerintahkan pasukan penerawang dan mengeluarkan anjing-anjing pelacak untuk mengejar penduduk desa sebelum mereka sampai ke tempat tujuan. Hingga akhirnya mereka pun sampai di jembatan. Namun karena ketidakmampuan mereka untuk melihat, mereka hanya bisa merasakan dan mendengar. Terdengar suara bayi yang sedang menangis. Tamaji dan para pasukannya terlambat menyadari bahwa sebenarnya ada sebuah jembatan di hadapannya. Ia pun memerintahkan Getterbugs untuk mengorbankan dirinya menyeberangi jembatan itu. Dan ketika Babavos hendak memotong tali jembatan, Getterbugs berteriak untuk meminta tolong kepadanya. Babavos tanpa ragu langsung menolongnya dan memotong jembatan tersebut agar para pasukan pemburu penyihir tidak dapat menyeberang. Tamaji lalu mengirim pesan lewat seekor burung untuk disampaikan kepada Ratu Ken. Scene beralih di sebuah bendungan bernama Kazuna. Burung kiriman Tamaji mendarat dan memberikan pesannya kepada seorang penjaga agar disampaikan kepada Ratu Ken. Di dalam sebuah kastil terlihat Ratu Ken sedang berdoa. Setelah ritual doanya selesai, salah seorang penjaga memberikan pesan dari Tamaji.
Dan ternyata pesan tersebut adalah kalung milik Magra yang sebelumnya diberikan oleh Jitterbug kepada Tamaji. Setelah membaca isi kalung tersebut, malam harinya Ratu Ken mengumpulkan beberapa orang penting. Di sana ia mengatakan bahwa seseorang yang telah membunuh saudaranya dan mengajarkan kesesatan penglihatan, yaitu Jerla Meral, bukan hanya masih hidup, namun kini memiliki keturunan 2 bayi kembar. Maka dari itu dirinya memerintahkan kepada para pasukan pemburu penyihir untuk tidak hanya mencari Jerla Meral saja, namun sekaligus bersama kedua anaknya untuk dibawa ke hadapan Ratu Ken. Di sisi lain, Baba Voss dan para penduduk desa sedang beristirahat di suatu tempat. Paris mengatakan bahwa seseorang yang membangun jembatan dan menunjukkan arah menuju tempat tersebut adalah Jerla Meral. Kemudian Magra memberitahu kepada para penduduk mengenai identitas Jerla Meral yang sebenarnya, bahwa dirinya adalah orang sesat yang mengaku memiliki kemampuan ajaib yang pernah dimiliki oleh manusia berabad-abad yang lalu, yaitu sebuah penglihatan. Orang-orang di zaman tersebut sudah lama sekali kehilangan penglihatannya sampai mereka tidak mempercayai adanya indera penglihatan yang pernah dimiliki oleh manusia. Bahkan jika seseorang mengakui hal itu, maka mereka akan dianggap orang sesat ataupun penyihir seperti Jerla Meral. Setelah itu, Paris kembali memimpin para penduduk menuju tempat yang telah diinstruksikan oleh Jerla Meral melewati sungai yang telah dipasang petunjuk olehnya dan air terjun untuk sampai ke sana. Setelah beberapa hari, mereka melakukan perjalanan. Akhirnya mereka pun sampai di tempat tujuan, yaitu sebuah tempat hijau bersih yang telah tersedia binatang ternak untuk menjalani kehidupan sementara, agar para pasukan pemburu penyihir Ratu Ken tidak dapat menemukannya. Paris mengatakan kepada Baba Voss sebagai kepala suku untuk selalu berwaspada, karena suatu saat nanti para pasukan pemburu penyihir tersebut pasti akan menemukan mereka. Lalu ia pun menghilangkan semua petunjuk jalan menuju ke tempat tersebut agar tidak ada orang yang bisa menemukan kehidupan mereka di sana. Keesokannya terlihat Baba Voss yang sedang menggendong kedua bayinya di tengah hutan, berjalan-jalan menikmati udara segar. Ketika sedang meraba-raba sebuah pohon, Baba Voss dikejutkan dengan seekor beruang madu berukuran cukup besar yang membuatnya terjatuh. Beruntungnya kedua bayi masih tetap berada di dalam keranjang. Ketika beruang tersebut mendekati si bayi, Baba Voss langsung melemparkan kayu kepada si beruang untuk memancingnya. Dengan memanfaatkan pendengarannya yang kuat, Baba Voss langsung menyerang si beruang menggunakan pisaunya. Namun tak lama kemudian sebuah anak panah meluncur dan tertancap tepat di leher beruang tersebut. Setelah itu datanglah seorang pria dewasa menyapa Baba Voss yang tidak lain adalah sosok dari Jerla Meral. Ia sedang memburu seekor beruang dan hewan buas lainnya yang berada di dekat tempat itu, agar para penduduk desa Alkeni bisa aman dari serangan para hewan buas. Kemudian Baba Voss bertanya kepada Jerla Meral apakah ia akan membawa kedua bayinya. Namun Jerla Meral menjawab bahwa dirinya adalah seorang buronan para pemburu penyihir dan tidak akan aman jika kedua bayi tersebut dibawa olehnya. Maka dari itu ia meminta kepada Baba Voss untuk merawat kedua bayinya. Selain itu Jerla Meral juga memberikan kunci untuk membuka sebuah peti yang tersimpan di dekat air terjun, yang nantinya isi peti itu dapat diberikan kepada kedua bayi tersebut ketika sudah berumur 12 tahun. Jerla Meral mengatakan bahwa isi kotak itu adalah sebuah pengetahuan untuk membangun dunia baru yang lebih baik dari para leluhur mereka yang tidak pernah mempercayai sebuah penglihatan dan menganggapnya sebagai kesesatan. Maka dari itu Jerla Meral bermaksud mengandalkan kedua bayinya untuk mengubah dunia para leluhur yang dipenuhi oleh tahayul menuju ke dunia yang lebih baik yang pernah ada di beberapa abad sebelum virus mematikan menyerang dunia. Setelah itu Jerla Meral kembali pergi dengan memberikan nama kepada kedua bayi tersebut, yaitu Haniwa dan Kofon. Tak jauh dari sana terlihat Jitterbug menguping pembicaraan Baba Voss dan Jerla Meral. Kemudian ia pun langsung memberitahu bibinya yang bernama Jitterbug untuk merencanakan sebuah siasat.
Di episode sebelumnya diceritakan bahwa Geterbag adalah seorang pengkhianat dan dia memiliki alasan kenapa dirinya berkhianat. Dahulu ibunya Geterbag telah dihukum oleh Baba Voss dan Paris dengan cara dibakar karena telah berbuat kesalahan. Dan sekarang dia mempengaruhi bibinya untuk balas dendam kepada Baba Voss dan Paris. Awalnya Soderbergh sudah mengikhlaskan atas kematian adiknya itu. Namun karena bujukan dari Geterbag, akhirnya mereka berdua pergi ke tengah hutan untuk menemui sosok makhluk yang dijuluki dengan Shadow. Shadow merupakan manusia dengan kemampuan menyembunyikan diri dengan baik. Bahkan seorang penerawang dengan inderanya yang kuat tidak bisa menemukannya. Tujuan mereka menemui Shadow adalah meminta bantuan kepadanya untuk memata-matai Baba Voss dan Paris. Shadow menerima permintaan mereka berdua. Di lain tempat, terlihat Baba Voss memberikan Haniwa dan Kofun kepada Magra. Ia lalu mengambil peti di sebuah air terjun. Kemudian ia memberikan peti dan menyampaikan pesan dari Jerlamerel kepada Paris dan Magra. Shadow yang telah dimintai bantuan untuk memata-matai Baba Voss dan Paris sedang melancarkan tugasnya di pojokan ruangan. Ternyata isi peti tersebut adalah sebuah mainan dan beberapa buku. Baba Voss dan Magra tidak yakin akan mengubah dunia baru dengan benda-benda itu, karena mereka sama sekali tidak mengetahui apa itu buku. Namun berbeda dengan Paris, dia mengetahui dan mengatakan bahwa benda tersebut pernah dimiliki oleh nenek dari nenek buyutnya yang pernah digunakan untuk menceritakan sebuah kisah dan tentunya sumber pengetahuan. Jadi tujuan Jerlamerel memberikan buku-buku itu adalah untuk dibaca oleh Haniwa dan Kofun, karena mereka mewarisi kemampuan melihat seperti dirinya. Setelah semua percakapan berakhir, Paris menyadari keberadaan dari Shadow yang sedang memata-matai mereka. Ia pun langsung memberitahu Baba Voss lewat bahasa isyarat di telapak tangannya. Kemudian Shadow memberikan informasi yang ia dengar kepada Geterbag lewat sebuah tali atau kalung yang digunakan sebagai alat untuk dibaca olehnya. Namun informasi yang disampaikan oleh Shadow adalah sebuah kebohongan karena dirinya tidak mampu memata-matai Paris lebih dalam, yang notabene adalah seorang penyihir. Namun Geterbag tidak kehabisan cara agar bisa melenyapkan Paris dan Baba Voss. Dirinya mengirimkan sebuah berita keberadaan suku Alkeni lewat sebuah botol yang dihanyutkan ke sungai dan berharap sampai kepada para pemburu penyihir. Di dalam botol tersebut terdapat sebuah tali yang nantinya akan dibaca oleh para pemburu penyihir. Scene beralih 3 tahun kemudian. Haniwa dan Kofun yang sebelumnya adalah bayi kembar sekarang sudah menjadi balita. Paris dan Magra berniat mengetas mereka berdua dengan tujuan untuk mengetahui apakah Haniwa dan Kofun benar-benar mewarisi kemampuan yang dimiliki oleh Jerlamerel. Paris meletakkan mainan milik Haniwa dan Kofun di salah satu tempat yang tidak diketahui oleh mereka. Kemudian Paris menyuruh untuk mencari dan memberikan mainan tersebut kepada dirinya. Alhasil mereka berdua berhasil menemukan dan memberikan mainannya kepada Paris dengan respon yang sangat cepat. Mengetahui hal itu, Paris dan warga percaya bahwa Haniwa dan Kofun telah mewarisi kemampuan melihat yang dimiliki oleh Jerlamerel. Tak lama kemudian Baba Voss datang dan mereka bertiga membicarakan soal kemampuan yang dimiliki oleh kedua balita itu untuk mereka umumkan kepada penduduk sebagai penerus dunia baru. Namun Magra menyanggah apa yang dikatakan oleh Paris karena Haniwa dan Kofun masih belum cukup umur untuk hal itu. Baba Voss kemudian memberikan saran untuk membuat keputusan mengenai pengumuman tersebut. Ketika umur kedua balita itu telah menginjak 12 tahun, seperti yang disarankan oleh Jerlamerel. Sambil menunggu hari itu datang, Magra memutuskan untuk menyembunyikan kemampuan kedua balita itu sampai waktunya tiba. Sementara itu, di posisi Jenderal Tamaji dan para pasukannya tidak pantang menyerah untuk mencari Jerlamerel dan kedua anaknya ke segala wilayah. Mereka juga menyuruh seseorang yang ditugaskan untuk mencari Jerlamerel dan kedua anaknya. Dan tragisnya, jika mereka tidak menemukan Jerlamerel, maka mereka akan dibunuh oleh Tamaji sendiri.
Scene beralih 9 tahun kemudian. Haniwa dan Kofun menginjak umur ke-12-nya dan hari itulah yang ditunggu-tunggu oleh Paris untuk memberikan buku-buku pengetahuan dari ayah asli mereka. Namun sayangnya Magra tidak mengizinkan kedua anaknya tersebut untuk membaca buku. Ia merasa kehidupannya sudah nyaman dan tidak ada tujuan untuk mengubah dunia baru. Namun dirinya memilih hidup di tempat yang aman dan mati dengan tenang di sana. Perkataan Magra itu membuat Paris merasa terkejut karena bisa-bisanya Magra menyepelekan begitu saja apa yang dikatakan oleh Jelameral sebagai penyelamat mereka dari para pemburu penyihir 12 tahun yang lalu. Dan setelah itu Paris pun meninggalkan Magra. Pada malam harinya, Haniwa dan Kofun menemui Paris untuk menemaninya, dan tanpa ragu Paris pun langsung memberikan buku-buku itu. Dan dia mengatakan bahwa buku-buku itu diberikan oleh ayah asli mereka, yaitu Jelameral. Haniwa dan Kofun merasa ragu dengan apa yang dikatakan oleh Paris, karena yang mereka ketahui mereka hanya memiliki ayah yang bernama Baba Fos. Karena tidak percaya oleh perkataan Paris, Kofun langsung pergi meninggalkannya. Namun Paris memberikan pesan dari Jelameral kepada Haniwa dan memintanya untuk tidak membicarakan hal itu kepada siapapun. Kemudian Haniwa menemui Kofun dan membacakan pesan dari ayahnya itu. Isi pesan tersebut adalah tentang kemanusiaan yang hidup di dunia beberapa abad lalu, ketika mereka masih memiliki penglihatan dan memanfaatkannya dengan pikiran, lalu membuat sebuah teknologi. Teknologi berkembang pesat yang akhirnya mereka para manusia menggunakannya untuk saling menghancurkan. Dan beberapa orang dari mereka percaya bahwa penglihatan telah dicabut oleh dewa untuk menyelamatkan bumi. Namun beberapa tahun setelah itu berkah penglihatan kembali diberikan kepada beberapa manusia yang terpilih. Mereka yang diberikan penglihatan telah diinstruksikan untuk membangun kembali dunia baru yang lebih baik. Oleh karena itu, Jelameral memberikan buku-buku itu kepada Haniwa dan Kofun. Dan ternyata ketika Haniwa membacakan pesan tersebut, Baba Fos mendengar dengan hati yang sedih di luar gubuk. Setelah itu, Paris menemui Baba Fos dan kembali menyarankannya untuk membuat keputusan yang terbaik untuk kedua anaknya. Meskipun Baba Fos memiliki tubuh yang kekar, namun dalam dirinya tersimpan hati yang sangat lembut, yang tidak ingin membiarkan kedua anaknya menjalani kehidupan tanpa tujuan, seperti yang dibicarakan oleh Magra. Oleh karena itu, Paris menyarankan untuk tidak memberitahu Magra bahwa Haniwa dan Kofun akan belajar dengan buku-buku yang diberikan oleh Jelameral. Awalnya Baba tidak ingin membohongi kepada Magra yang tidak ingin kedua anaknya membaca buku-buku itu. Namun Paris mengatakan bahwa itu adalah yang terbaik untuk kelangsungan umat manusia. Pada keesokan harinya, Haniwa dan Kofun menuju ke sebuah air terjun, membawa masing-masing satu buah buku untuk mereka baca di sana. Dan diperlihatkan salah seorang perempuan yang menemukan berita dari Getterbox mengenai keberadaan dari suku Alkeni. Terlihat Jenderal Tamachi yang berjalan masuk menuju ruangan Ratu Ken. 20 tahun sudah bagi Jenderal Tamachi mengabdi kepada Ratu Ken untuk mencari Jelameral bersama kedua anaknya. Namun kini Jenderal Tamachi telah pasrah. Jenderal Tamachi mengatakan dirinya telah mencari tahu, namun hasilnya nihil. Jenderal Tamachi juga bertanya kepada setiap orang yang ia temui tentang keberadaan Jelameral dan kekuatan yang dimilikinya. Merasa kecewa kepada Jenderal Tamachi karena telah menyebarkan nama dan kemampuan Jelameral kepada semua orang, maka dari itu Ratu Ken dengan berat hati akan memutuskan pengeksekusian kepada jenderal setianya itu. Namun Jenderal Tamachi meminta sebuah permohonan agar dirinya sendiri yang memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Jenderal Tamachi memilih untuk bunuh diri karena kegagalannya sebagai seorang jenderal daripada harus dieksekusi. Dengan berat hati Ratu Ken mengabulkan permintaannya. Sementara itu di tempat perlindungan, Baba Fos dan para penduduk desa sedang melakukan sebuah pertemuan untuk mengumumkan sesuatu. Mama atau sesepuh suku Alkena mengumumkan bahwa Soterbak setelah melahirkan bayi dengan wujud bukan seperti manusia.
Jitterbug dan Shutterbug menuduh Baba Voss, Paris, dan Magra lah yang telah mengutuk bayi itu. Namun pada kenyataannya bayi tersebut lahir dengan kondisi seperti itu karena suku darah baru belum ditemukan. Mereka percaya saat kelompok kecil hidup lama bersama di suatu tempat, maka jika mereka melakukan hubungan intim, akan lahirlah sosok bayi dengan kondisi demikian. Maksudnya hubungan sedara. Maka dari itu Mama menyarankan untuk melakukan perjalanan ke sebuah festival tahunan yang berada di luar tempat perlindungan untuk menerima pendatang baru, agar hal itu tidak terulang kembali. Namun Baba Voss tidak mengizinkan mereka untuk pergi ke festival karena keadaan di luar tempat perlindungan tidak akan aman. Di dalam gubuk, Mama menemui Baba Voss untuk meyakinkannya agar melakukan perjalanan ke festival. Jika tidak, Mama dan para penduduknya akan melakukan perjalanan tanpa Baba Voss dan Paris. Paris mempertimbangkan dan mengatakan bahwa akibat jika mereka para penduduk desa pergi tanpa Baba Voss sebagai pendamping, mereka akan mengundang para pemburu penyihir untuk datang ke tempat itu. Magra menyarankan untuk mendampingi penduduk desa menuju ke tempat festival, karena hanya itu jalan satu-satunya yang terbaik. Scene beralih di kastil Ratu Ken yang telah bersiap menantikan kematian dari Jenderal Tamaji sedang menerima pesan dari pengabarnya. Ternyata pesan tersebut adalah berita yang sebelumnya dibuat oleh Jitterbug dan ditemukan oleh salah seorang penduduk dari Ratu Ken. Dan sekarang berita tersebutlah telah sampai ke tangan yang seharusnya tidak boleh sampai kepadanya. Setelah membaca isi berita tersebut, Ratu Ken seperti mendapat pencerahan untuk kembali mencari Jela Merel dan kedua anaknya. Lantas ia pun langsung pergi menghampiri Jenderal Tamaji yang telah siap menjatuhkan dirinya dari atas kastil dan mengajaknya kembali melakukan tugas untuk memburu Jela Merel dan kedua anaknya. Di saat yang sama, Baba Voss, Magra, dan kedua anaknya sedang mempersiapkan peralatan untuk perjalanan menuju ke tempat festival. Magra meminta kepada Haniwa dan Kofun untuk tidak ikut dengan mereka karena keadaan di luar tempat perlindungan tidak akan aman untuk mereka berdua. Namun Haniwa dan Kofun meminta untuk ikut pergi ke festival. Sampai-sampai Haniwa mengatakan hal yang tidak seharusnya dikatakan olehnya, karena Haniwa ini memiliki penglihatan yang normal. Ia dengan seenaknya mengatakan bahwa dirinya tidak menginginkan seorang pria buta. Mendengar apa yang dikatakan oleh Haniwa, Magra sebagai seorang ibu tentunya tidak akan membiarkan mulut anaknya tersebut dikotori dengan kata-kata yang tidak pantas. Dan Baba Voss pun memperingatkannya agar tidak terlalu angkuh dengan anugerah yang dimilikinya dan tetap menjaga isi buku yang telah dipelajari olehnya dengan baik. Tak lama kemudian, para penduduk Alkeni pun melakukan perjalanan ke festival dengan didampingi oleh Baba Voss. Warm up. Baba. Look at that wheel. Dan singkat cerita, pada malam harinya mereka pun sampai di tempat festival. Haniwa dan Kofun menemukan sesuatu hal yang belum pernah mereka lihat seumur hidupnya, yaitu sebuah pasar malam yang penjualnya adalah orang buta. Dan tentu pembelinya adalah orang buta juga. Sampai akhirnya di suatu tempat, mereka berdua melihat seorang pendeta, api dewa, dan para pengikutnya sedang mengikat beberapa orang yang dianggap sebagai penyihir untuk mereka bakar di sana. The Witchfinder is here. Behold! Haniwa yang melihat hal itu merasa gregetan dengan si pendeta dan para pengikutnya yang dengan seenaknya menghakimi orang-orang tidak berdosa hanya dengan prediksi mereka. Begitu juga dengan Kofun yang merasa tidak tahan, langsung pergi seorang diri meninggalkan tempat festival untuk memuntahkan isi perutnya setelah apa yang ia lihat sebelumnya. Sementara itu di tempat festival, para suku Alkeni sedang melakukan sebuah upacara.
Tak jauh dari sana, Kofun masih menyendiri di tempat sepi tersebut sampai akhirnya Kofun diculik oleh sekelompok orang asing yang sedang berkeliaran di sana. Di pagi harinya, Haniwa terbangun karena mendengar teriakan seorang wanita yang sedang kehilangan anaknya yang bernama Betin. Salah seorang penduduk mengatakan bahwa yang menculik anak wanita tersebut adalah seorang pemburu budak. Pemburu budak adalah sekelompok orang yang sering menculik anak remaja untuk mereka jual kepada pembeli. Mendengar hal itu, Haniwa langsung memberitahu Baba Voss dan Magra bahwa Kofun telah lama tidak kembali dan kemungkinan Kofun telah diculik oleh pemburu budak. Kemudian Haniwa bersama Baba Voss, Magra dan Paris segera mencari Kofun dengan mengikuti asap dari para pemburu budak. Dengan mengandalkan penglihatan dari Haniwa, mereka berjalan melewati hutan di antara bangkai-bangkai mobil untuk mengikuti jejak asap tersebut. Sampai akhirnya Haniwa menemukan sebuah tulisan yang ditulis oleh Kofun sebagai pesan untuk dibaca oleh Haniwa. Lalu Haniwa pun memberitahu Magra mengenai pesan tersebut. Magra merasa heran mendengar Haniwa bisa membaca dan Kofun bisa menulis. Ia lalu menanyakan hal itu kepadanya. Karena sudah terdesak dan tidak ada alasan lagi, Haniwa menjawab dengan jujur bahwa dirinya bersama Kofun telah membuka isi kotak dan membaca buku-buku yang diberikan oleh Jela Merle tanpa sepengetahuan dari Magra. Mereka berdua belajar membaca dan menulis bahkan tentang sejarah dan cara berburu dari buku-buku yang telah diberikan oleh ayah aslinya tersebut. Baba Voss dan Paris yang telah menyembunyikan rahasia tersebut selama 5 tahun, mereka hanya terdiam pasrah jika Magra akan marah. Namun karena tidak ada waktu untuk membicarakan hal itu, akhirnya Magra menyimpan kemarahannya dan meneruskan perjalanannya menuju ke tempat pemburu budak. Di sebuah bangunan tanpa atap, di sanalah Kofun dikumpulkan bersama anak remaja lainnya. Para pemburu budak memeriksa satu persatu kondisi mereka sebelum dijual. Di sana juga Kofun bertemu dengan seorang wanita remaja yang bernama Betin yang sebelumnya dicari oleh ibunya. Kembali ke Baba Voss, Magra, Paris, dan Haniwa, mereka hampir sampai di tempat pemburu budak, di mana Kofun sedang ditahan di sana. Namun Baba ternyata telah mengetahui tempat tersebut terlebih dahulu. Sebuah fakta mengejutkan pun terdengar oleh telinga Magra, Paris, dan Haniwa bahwa Baba Voss dulunya adalah seorang pemburu budak seperti ayah dan kakeknya. Maka dari itu dirinya mengenali tempat tersebut. Meskipun dari kejauhan dan tanpa melihat, berbeda dengan sekarang. Dulu Baba Voss memiliki sisi jahat dalam dirinya sebagai seorang penculik dan penyiksa bagi mereka orang-orang yang akan dijualnya. Kemudian Baba Voss berniat untuk menjemput Kofun seorang diri, karena dirinya akan mengubah kembali kepribadiannya seperti beberapa tahun lalu yang haus darah untuk sementara. Dan Baba Voss tidak ingin ada satu anggota keluarganya yang melihat betapa puasnya sisi jahat dalam dirinya itu. Awalnya Haniwa meyakinkan Baba Voss untuk ikut bersamanya, namun Baba Voss tetap tidak memperbolehkannya hingga akhirnya ia pun pergi seorang diri menuju bangunan tua tersebut. Langkah pertama, Baba Voss menahan seorang penjaga yang telah ditugaskan di sana. Kemudian dia masuk ke dalam bersama penjaga tersebut, dan setelah sampai di sana, Baba Voss lalu membantai semuanya. Close your eyes. Setelah membantai semua para anak buah dari pemburu budak, akhirnya Baba Voss akan melawan pemimpin pemburu budak yang bernama Wax. Mendengar Wax sedang menyentuh putranya, Baba Voss tanpa segan langsung menusuknya hingga sekarang. Belum puas, Baba Voss lalu menusukkan pedang tajamnya ke dalam mulut Wax. Setelah itu ia menebas leher Wax hingga tewas. Ketika satu orang di antara pemburu budak tersebut masih hidup dan akan menyerang Baba Voss, dari jauh sebuah anak panah meluncur dan tertancap tepat di leher orang itu. Ternyata itu adalah ulah dari Haniwa. Kemudian mereka pun keluar dan Magra yang merasa lega karena anaknya telah kembali langsung memeluknya. Namun kebahagiaannya terhalang ketika Magra mengingat bahwa kedua anaknya tersebut telah membohonginya.
Mereka telah membuka isi peti yang diberikan oleh Jela Merle tanpa memberitahunya terlebih dahulu. Magra pun pergi meninggalkan mereka dan berjalan pulang seorang diri. Sesampainya di rumah, Haniwa dan Kofun menemui Magra untuk berkata jujur kepada ibunya itu. Kofun mengatakan semua hal yang dipelajari dalam buku-buku tersebut, semua hal yang dipelajari dalam festival, dan semua hal yang dipelajari selama 17 tahun, tidak ada yang membuatnya ingin pergi dari sana. Namun berbeda dengan Haniwa yang terlalu dalam mempelajari buku soal senjata dan kemampuan, dirinya merasa cukup atas apa yang ia miliki. Hal itu membuat Haniwa malah ingin pergi dari sana. Namun dia mengatakan bahwa dirinya masih sangat menyayangi Baba Voss dan Magra. Bahkan dirinya pun takut akan mulut besarnya tersebut yang sering mengatakan hal-hal yang membuatnya merasa tinggi. Ia lalu memutuskan untuk menceritakan soal Jela Merle kepada mereka. Namun sebelum itu, Magra meminta kepada Baba Voss untuk memanggilkan Paris karena mereka berlima harus berkumpul di sana. Dan ketika Baba Voss berjalan menuju ke tempat Paris, dia mendengar suara dari seorang prajurit dari arah air terjun yang ternyata itu adalah pasukan pemburu penyihir yang dipimpin oleh Jenderal Tamachi. Diperlihatkannya rombongan pemburu penyihir yang menuju ke tempat perlindungan suku Alkeni. Di dalam sebuah gubuk terlihat Magra sedang mengambil barang berharga peninggalan ayahnya untuk dibawa pergi dari sana. Di luar, Geterbag sedang memprovokasi para penduduk suku Alkeni agar menangkap Paris dan Magra untuk dijadikan tawaran kepada para pasukan pemburu penyihir. Baba Voss memberikan isyarat kepada sahabatnya yaitu Arka untuk segera pergi ke sungai. Kemudian Kofun langsung menyergap Geterbag agar perhatian para penduduk suku Alkeni bisa teralihkan. Akhirnya Paris, Magra, Haniwa, dan Kofun didampingi oleh Baba Voss dan kedua sahabatnya segera pergi meninggalkan tempat perlindungan untuk menuju ke sungai. Di tengah hutan, satu orang penduduk suku Alkeni yang bernama Baulayan datang untuk ikut dengan mereka. Kemudian Kofun memukul Geterbag dan meninggalkannya di sana. Haniwa menyarankan agar Kofun membunuh Geterbag, namun karena Kofun memiliki hati yang lembut, ia memutuskan untuk memukulnya saja, lalu meninggalkannya. Sesampainya di sungai, ternyata di sana sudah terdapat rakit yang telah dibuat oleh Baba Voss sebelumnya. Kofun merasa takjub melihat apa yang telah dibuat oleh ayahnya itu, karena ia tahu mustahil bagi seorang yang tidak bisa melihat membuat sebuah rakit. Baba Voss sudah memiliki firasat akan kedatangan dari para pemburu penyihir. Maka dari itu ia telah mempersiapkan rakit tersebut dari jauh-jauh hari. Scene beralih di tempat perlindungan. Jenderal Tamachi dan para pasukannya telah mengepung para penduduk suku Alkeni. Jenderal Tamachi meminta kepada para penduduk untuk berlutut kepadanya, namun tidak dengan Mama yang berusaha membela sukunya sendiri. Dia menjelaskan bahwa di tempat tersebut tidak terdapat seorang penyihir ataupun kedua anak dari Jela Merle. Mendengar hal itu, Jenderal Tamachi marah dan membunuh Mama dengan menusukkan pisau ke lehernya. Tak lama kemudian, Geterbag datang dan menunjukkan arah kemana Haniwa dan Kofun pergi. Jenderal Tamachi dan para pasukannya pergi ke arah sungai dengan dipandu oleh Geterbag. Hingga akhirnya Baba Voss dan yang lainnya terkepung oleh para pasukan pemburu penyihir. Namun karena mereka semua adalah orang buta, sehingga tidak satu pun dari mereka yang menyadari keberadaan dari Baba Voss dan yang lain. Kemudian Baba Voss dengan pedang tajam miliknya turun ke dalam sungai untuk menghabisi satu persatu para pasukan yang menghalangi jalan tersebut. Pertarungan pun tak terelakkan lagi, hingga salah seorang sahabat Baba Voss yang bernama Matal berhasil dibunuh oleh para pemburu penyihir. Begitupun dengan sahabat Baba Voss yang bernama Arka, ia juga telah dibunuh oleh para pasukan pemburu penyihir. Haniwa yang tidak sempat menembakkan anak panahnya untuk menolong Arka, memindahkan targetnya kepada Geterbag untuk ia bunuh.
Sebenarnya Haniwa akan menembakkan anak panahnya kepada Jenderal Tamaji. Namun karena meleset, akhirnya anak panah itu tertancap di tubuh Geterbak. Baba Voss dan yang lain segera kabur dari tempat itu. Karena Baba Voss dan yang lain berhasil kabur, akhirnya Geterbak dibunuh oleh Jenderal Tamaji. Tidak hanya itu saja, Tamaji juga akan membunuh semua suku Alkeni. Scene beralih kepada Ratu Ken yang sedang mengadakan sebuah pertemuan dengan anggota parlemennya. Di sana Ratu Ken kembali mengumumkan pesan dari Jenderal Tamaji tentang kegagalannya untuk menangkap Haniwa dan Kofun. Salah seorang anggota parlemen yang bernama Lady Han menyarankan untuk menghentikan pencarian karena para pasukan memiliki keluarga di rumahnya yang harus mereka temui. Bahkan para warga Ratu Ken menganggap bahwa mereka telah dipimpin oleh seorang penguasa yang sedang patah hati. Mereka kesal tentang ambisi Ratu Ken yang ingin menangkap Jela Merle atau orang yang ternyata selama ini ia cintai. Sampai-sampai dirinya lupa akan kewajiban yang harus dia jalani terhadap rakyatnya. Oleh karena itu, para anggota parlemennya merasa sangat kecewa dengan Ratu Ken yang sekarang. Di saat yang sama, Paris sedang memberikan pesan terakhir yang diberikan oleh Jela Merle untuk kedua anaknya. Pesan tersebut adalah sebuah catatan yang tentunya hanya bisa dibaca oleh Haniwa dan Kofun. Isi pesannya adalah rentangan yang akan mereka lewati untuk menemui Jela Merle dan membangun sebuah kerajaan baru ketika mereka telah berhasil menemuinya. Karena pesan tersebut, Haniwa, Magra, Kofun, Paris, dan Baba Voss berdebat soal Jela Merle. Hingga akhirnya Baba Voss memutuskan voting untuk mengambil keputusan secara adil. Baba Voss memberikan pilihan antara keluar dari sungai untuk mencari tempat perlindungan atau terus berlayar mengikuti petunjuk dari Jela Merle. Akhirnya hasil voting didapat. Magra dan Baba Voss memilih untuk keluar dari sungai dan mencari tempat perlindungan, sedangkan Haniwa, Kofun, dan Paris memilih untuk mengikuti jejak dari Jela Merle. Namun masih ada satu suara yang belum dikeluarkan, yaitu suara dari Baulian, atau salah satu penduduk suku Alkeni yang berhasil menyelamatkan diri. Awalnya Haniwa sangat tidak ingin menerima suara darinya, karena sebelumnya Baulian adalah salah satu teman dari Geterbak. Namun Bao mengatakan bahwa dirinya justru memilih untuk mengikuti jejak dari Jela Merle. Scene beralih di dalam kastil. Lady Anne dan Lodun serta anggota parlemen lainnya sedang merencanakan pembunuhan terhadap Ratu Ken. Hal itu dikarenakan kinerjanya sebagai seorang pemimpin telah gagal karena terlalu berambisi untuk menangkap Jela Merle, dan jika tidak dihentikan maka kehidupan rakyat akan semakin memburuk. Sayangnya percakapan mereka didengar oleh pelayan setia Ratu Ken yang memiliki kemampuan shadow. Kemudian shadow itu pun langsung memberitahu Ratu Ken mengenai percakapan para anggota parlemennya. Saat Ratu Ken hendak menghibur diri dengan mengadakan acara di salah satu ruang tamunya, Lady Anne dan Lodun telah menyiapkan seekor laba-laba untuk menjebak Ratu Ken. Namun sayangnya usaha itu gagal karena Ratu Ken telah mengetahui siasat tersebut. Ratu Ken dan pelayannya itu langsung membunuh Lodun dan Lady Anne saat itu juga. So they wanted me to die. Well, I decided I won't die for this city. Sementara itu, Baba Voss dan yang lain sedang beristirahat di suatu tempat di mana mereka juga akan bermalam di sana. Layaknya seorang ibu yang baik, Magra menemani Haniwa dan mengajaknya mengobrol tentang kehidupannya nanti. Setelah mengobrol dengan Haniwa, Magra mengeluarkan sebuah kantong merah kecil yang belum kita ketahui isinya apa. Namun kelihatannya itu sangat berharga baginya. Pada malam harinya ketika Kofun sedang berjaga, dari kejauhan seperti ada yang mengintai mereka di semak-semak. Pagi pun tiba, Baba Voss merasa gelisah karena pedang miliknya telah hilang. Dan anehnya bukan hanya pedang milik Baba Voss saja yang hilang, busur milik Haniwa serta kantung merah kecil milik Magra pun ikut hilang secara bersamaan. Hal itu membuat Magra merasa sangat gelisah karena telah kehilangan benda paling berharganya itu.
Melihat hal itu, Haniwa memutuskan untuk mencarinya. Namun Baba Foss tidak mengizinkannya karena situasinya berbahaya jika mereka tidak memiliki senjata. Hingga akhirnya Kofun pun melihat seorang yang telah mencuri barang-barang mereka sedang berdiri dari jauh di antara pepohonan. Namun sayangnya bayang-bayang itu tidak terlihat jelas, dan tak lama kemudian orang itu langsung menghilang. Kembali kepada Ratu Gen, pelayannya telah mengabarkan bahwa para rakyatnya sedang berdemo karena kematian dari Lord Dun dan Ladian yang telah dibunuh oleh Ratu Gen. Untuk sementara ini, penjaga masih bisa mengatasi rakyat yang marah. Namun tentu saja lama-lama para penjaga pasti akan kewalahan. Oleh karena itu, Ratu Ken pergi ke sebuah ruang pengoperasian mesin bendungan. Ia lalu mematikan satu persatu mesin yang ada di sana. Karena mesin dimatikan, air yang seharusnya mengalir melewati bendungan sekarang harus terhambat di luar tembok. Dan lama-kelamaan akan mengakibatkan kehancuran pada bendungan tersebut. Hal itu ia lakukan agar semua rakyatnya yang sedang berdemo di luar kastil akan tertimpa oleh hancurnya bendungan tersebut. Sepertinya Ratu Ken telah kehilangan kendali. Ratu Ken mengatakan bahwa dirinya akan pergi menemui cinta sejatinya atau cinta khayalannya, yaitu Cerlah Merle yang ia tunggu-tunggu tidak kunjung datang kepadanya. Diawali dengan diperlihatkannya kehancuran dari kastil Ratu Ken yang disebabkan oleh ketidakmampuannya dalam mengurusi rakyatnya. Kastil tersebut dibiarkan hancur menimpa para warga Ratu Ken yang tinggal di daerah bendungan. Sementara itu, Ratu Ken dan pelayan setianya itu pergi dengan delman miliknya. Everything is ahead of us. Everything. Di saat yang sama, Paris menanyakan soal kantung kecil milik Maghra. Sebenarnya ada rahasia apa yang disimpan oleh Maghra, sehingga dia tega menempatkan suami dan kedua anaknya di posisi yang berbahaya untuk mencarikan benda itu. Paris teringat tentang apa yang dikatakan oleh Cerlah Merle saat pertama kali menemukan Maghra di sebuah badai salju. Ada satu hal yang masih belum dimengerti maksud dari kalimatnya itu, yaitu berhati-hatilah dengan Maghra dan bayi dalam kandungannya. Namun Maghra meyakinkan Paris untuk tidak berburuk sangka kepadanya, karena tidak mungkin ia akan mencelakai suami dan kedua anaknya sendiri. Mereka adalah orang yang paling ia sayangi. Namun Maghra tetap tidak akan memberitahu Paris soal isi dalam kantung kecil miliknya tersebut. Di sisi lain, Baba Foss, Haniwa dan Kofun sedang mencari jejak dari si pencuri yang telah mengambil kantung kecil milik Maghra. Sampai akhirnya mereka pun tiba di sebuah markas yang dibangun dari tumpukan sampah. Baba Foss dan Kofun merasa bahwa tempat tersebut adalah markas dari si pencuri yang telah mengambil barang-barang mereka. Haniwa langsung memberanikan diri untuk masuk ke dalam markas dengan tujuan untuk memeriksanya. Awalnya Baba Foss dan Kofun melarang Haniwa untuk masuk ke dalam karena hal itu sangat beresiko baginya. Namun Haniwa tetap bersikeras untuk mencoba masuk ke dalam markas tersebut. Akhirnya Haniwa pun masuk ke markas itu, sementara Baba Foss dan Kofun mengawasi dari luar. Di dalam markas, Haniwa berjalan melewati lorong-lorong yang ada di sana, sampai akhirnya ia menemukan salah satu tempat yang menjadi penyimpanan barang-barang curian dari si pencuri. Di sana Haniwa menemukan kantung kecil milik Maghra. Ia lalu mengambilnya secara perlahan. Haniwa berhasil mendapatkannya, namun ternyata aksinya itu dilihat oleh si pencuri yang saat itu berada di atas markas. Tiba-tiba terdengar suara teriakan Haniwa. Baba Foss dan Kofun merasa panik. Mereka lalu bergegas untuk menemuinya. Saat sampai di dalam markas, mereka menemukan Haniwa telah tidak sadarkan diri. Tak lama kemudian si pencuri datang dan langsung menyerang Baba Foss dan Kofun. Awalnya mereka berdua kewalahan melawan si pencuri tersebut, namun pada akhirnya Baba Foss berhasil membuatnya tidak dapat bergerak. Dan pada saat itu Haniwa melihat simbol di tubuh si pencuri yang mirip dengan gambar pada kertas yang dikirimkan oleh Cerlah Merle. Dan kagetnya lagi, ternyata si pencuri itu memiliki mata yang dapat melihat seperti Haniwa dan Kofun.
Haniwa kemudian meminta kepada Baba Voss untuk membawanya ikut serta bersama mereka. Scene beralih, terlihat Ratu Ken bersama pelayan setianya sedang beristirahat di sebuah tempat dekat perairan. Di sana mereka berbincang sebentar sampai akhirnya Ratu Ken merasa lapar. Ia pun memanggilkan kusirnya untuk menyediakan makanan. Namun setelah lama menunggu, Pak Kusir tidak kunjung datang menghampirinya. Ratu Ken lalu mencari kusirnya. Saat Ratu Ken fokus mencari Pak Kusir, pelayan setianya yang bernama Nyeri tidak dibuat sadarkan diri oleh seseorang. Ratu Ken terus berjalan tanpa menyadari bahwa pelayannya itu telah tidak bersamanya lagi. Tak lama kemudian Ratu Ken menemukan kusirnya yang telah mati. Setelah itu datang dua orang asing yang mendekatinya. Salah satu dari kedua orang itu menodongkan pisau ke lehernya. Ratu Ken baru menyadari bahwa pelayan setianya itu telah tewas. Kedua orang asing tersebut tidak langsung membunuh Ratu Ken karena mereka menyukai jari-jarinya yang begitu halus. Mereka pun membawa Ratu Ken. Kembali kepada Maghra, dirinya sangat senang suami dan kedua anaknya telah berhasil kembali membawakan benda paling berharganya itu. Paris menyadari bahwa mereka datang dengan membawa si pencuri yang telah diminta Haniwa untuk ikut bersamanya. Haniwa lalu menceritakan asal-usul dari si pencuri yang bernama Boots. Puluhan tahun lalu setelah Jerlameral meninggalkan Maghra yang sedang mengandung Haniwa dan Kofun untuk melanjutkan perjalanannya ke majelis pencerahan. Namun sebelum Jerlameral pergi ke sana, ia mendekati seorang wanita dari suku Opayol. Setelah tinggal 1 tahun bersamanya, Jerlameral memiliki anak dari wanita tersebut yang tidak lain adalah Boots si pencuri. Setelah Boots lahir ke dunia, Jerlameral lalu melanjutkan perjalanannya untuk pergi ke majelis pencerahan. Sedangkan bayi Boots ditinggal bersama kelompok Opayol di tempat itu. Namun mereka malah memperlakukan Boots seperti budak dengan menyuruhnya bekerja sebagai pencuri untuk mereka. Dan ketika suku Opayol mendengar informasi bahwa para pemburu penyihir sedang beroperasi di daerahnya, Boots mereka tinggalkan sendirian. Sedangkan orang-orang suku Opayol pergi mencari tempat untuk menyelamatkan diri. Jadi sebenarnya Kofun, Haniwa, dan Boots masih saudara. Awalnya Paris maupun Baba Voss tidak setuju jika Boots ikut bergabung bersama mereka, mengingat bahwa mereka harus waspada terhadap orang asing yang baru dikenali. Namun Haniwa tetap keras kepala, ingin menjadikan Boots bagian dari mereka. Akhirnya Baba Voss menuruti kemauan Haniwa. Boots sendiri berusaha membuktikan bahwa dirinya setia kepada mereka dengan cara mencium tangan Baba Voss sebagai tanda pengabdian kepadanya. Pada suatu waktu, Maghra akhirnya memberitahu soal isi kalung kecil miliknya kepada Baba Voss. Namun dia hanya memperdengarkan suaranya saja dan tidak memberitahu dengan pasti benda apa yang ada dalam kantong tersebut. Kembali kepada Ratu Ken, setelah ia diculik oleh dua orang asing, dirinya dibawa ke hadapan seorang pria tua yang memperkerjakan semua orang yang berhasil diculiknya. Orang-orang itu dipaksa untuk membuat kain dari ulat sutra untuk dijual kepada para bangsawan. Mengetahui Ratu Ken memiliki jari yang begitu halus, pria tua itu merasa bahwa Ratu Ken akan sangat cocok untuk dipekerjakan. Awalnya Ratu Ken berontak karena ia tidak terima. Bagaimana bisa seorang wanita bangsawan sepertinya diperlakukan seperti itu? Namun pria tua itu mengatakan jika cara berbicara Ratu Ken mengingatkan dirinya saat berada di wilayah Kanjua atau wilayah kekuasaan Ratu Ken yang dulu ketika sedang menjual kain di sana. Sepertinya pria itu tidak menyadari bahwa orang yang berada di tawanannya itu adalah Ratu Ken yang dianggapnya sebagai ratu hina. Pria tua itu menganggap Ratu Ken asli adalah seorang penasihat Ratu Ken. Namun pria itu tidak peduli siapapun orangnya, dia tetap akan dipekerjakan sama seperti yang lain. Kembali kepada Baba Voss dan yang lain, ketika mereka hendak pergi melanjutkan perjalanan, ternyata perairan mengalami surut, sehingga mereka harus menunggu sampai air itu naik. Tak lama kemudian Paris merasakan sesuatu dari kejauhan.
Ternyata salah satu dari pasukan pemburu penyihir telah sampai di dekat mereka berada. Mereka semua pun langsung bergegas pergi dari sana tanpa mengeluarkan suara. Ketika sampai di tengah hutan, mereka berbagi tugas untuk menghadapi para pemburu penyihir. Baba Voss menyuruh Haniwa untuk membawa Maghra dan Paris ke tempat yang aman. Haniwa lalu membawa mereka berdua bersembunyi di dalam pohon. Sementara Baba Voss, Kofun, Bow, Lian, dan Boots akan menghadapi para pasukan pemburu penyihir secara perlahan. Mereka berempat bertarung melawan para pasukan, termasuk Haniwa yang tidak ingin hanya dia menjaga Maghra dan Paris. Hingga akhirnya di dalam pohon, Paris menyadari bahwa Maghra telah menghilang. Paris pun langsung memanggil Baba Voss. Mendengar panggilan Paris, Baba Voss lalu menghampirinya. Paris memberitahu bahwa Maghra telah menghilang. Namun sebelum Maghra pergi, dia sempat mengatakan agar Paris berhati-hati. Dan ternyata Maghra menemui Jenderal Tamaji seorang diri dengan berjalan secara perlahan. Hingga pada suatu tempat, Maghra merasa bahwa dirinya saat ini sedang berhadapan dengan Jenderal Tamaji. Sedangkan Jenderal Tamaji sendiri tidak mengetahui siapa wanita yang sedang menantangnya itu. Ia kesal karena wanita itu berani melawannya. Ketika Jenderal Tamaji hendak membunuh Maghra, Maghra langsung membunyikan cincin pemberian ayahnya yang selama ini menjadi rahasia kantung merah kecil miliknya. Setelah cincin tersebut dibunyikan, Jenderal Tamaji langsung mengenali Maghra yang tidak lain adalah putri dari rajanya. Ternyata Maghra adalah seorang putri dari keluarga Ken dan masih bersaudara dengan Ratu Ken. Selama ini mereka mengira bahwa Maghra sudah mati karena dibunuh oleh Jenderal Merle. Padahal yang sebenarnya terjadi, Maghra masih hidup dan tinggal bersama dengan suku Alkeni. Menyadari hal itu, Jenderal Tamaji dan para pasukannya langsung berlutut kepada Maghra. Terlihat Baba Voss dan kawan-kawan sedang mendengarkan informasi dari Boots bahwa Maghra telah meninggal. Boots melihat ketika Maghra datang menemui para pasukan pemburu penyihir sendirian, di mana ia melihat bagaimana Jenderal Tamaji menebas kepala Maghra hingga tewas. Namun ketika tahu bahwa Maghra masih hidup dan apa yang telah dikatakan oleh Boots adalah sebuah kebohongan, beberapa orang dari mereka tidak percaya terhadap apa yang dikatakan oleh Boots. Namun saat ini mereka harus bersiap menghadapi para pasukan pemburu penyihir yang akan datang. Boots mengajak Baba Voss dan yang lain untuk bersembunyi dari pemburu penyihir dalam gua kecil. Mereka pun masuk ke dalam sana. Sampainya di ujung gua, Boots langsung mengurung mereka semua dalam gua itu. Boots mengatakan bahwa mempercayai mereka semuanya membuat bingung. Akan lebih baik jika ia hanya percaya kepada salah satu di antara mereka saja. Baba Voss dan yang lain masih belum tahu apa maksud perkataan Boots. Setelah itu Boots pergi meninggalkan mereka semua di sana. Kofun menyalahkan Haniwa atas semua yang terjadi karena akibat dari kelas kepalanya membuat Boots ikut bergabung. Akhirnya mereka semua terjebak dalam gua tersebut. Tak lama kemudian kurungan itu pun secara perlahan turun ke bawah. Karena keadaan di dalam gua semakin gelap, Haniwa membakar kertas surat dari Jenderal Merle untuk membuat penerangan. Setelah itu mereka pun sampai di dasar gua. Scene beralih kepada Ratu Ken yang sedang dipekerjakan di pabrik pembuatan kain. Ratu Ken nampak tidak serius dengan pekerjaannya. Ia malah mengajak berbicara seorang wanita yang bernama Cora. Tak lama kemudian datanglah seorang wanita penjaga yang siap menghabisi siapapun yang tidak bekerja dengan baik. Karena ucapan dari Ratu Ken yang masih arogan, akhirnya Ratu Ken mendapat beberapa pukulan keras yang membuatnya tidak sadarkan diri. Kembali kepada Maghra, saat itu Maghra sedang berada di dalam tenda para pemburu penyihir. Tak lama kemudian Jenderal Tamaji datang dan menanyakan kepada Maghra bagaimana dirinya bisa hidup kembali setelah dinyatakan meninggal oleh Ratu Ken. Namun Maghra tidak menjawab hal itu karena ia ingin pasukan Jenderal Tamaji membawa Baba Voss dan yang lain ke hadapannya terlebih dahulu dengan selamat. Akhirnya Jenderal Tamaji pun menyepakati hal tersebut.
Magra lalu menceritakan asal mula kehidupannya. Pada saat itu seorang raja kastil Kanjua sebelum Ratu Ken, yaitu ayahnya sendiri, sedang sekara terbaring di atas ranjangnya. Kemudian Ratu Ken memanggil Magra yang berdiri belakangnya, lalu memeluknya dan mengatakan bahwa ia akan selalu melindungi Magra. Namun, di saat ayah mereka hendak meninggal, beliau memanggil Magra dan mengatakan bahwa Magra harus segera berkuasa. Hal inilah yang membuat Ratu Ken benci kepada Magra. Awalnya Ratu Ken telah percaya diri bahwa tahta ayahnya akan diturunkan kepadanya, namun harapannya tak sesuai dengan kenyataan. Ayahnya menurunkan tahtanya kepada Magra dan bukan kepada dirinya. Ratu Ken yang sudah penuh dengan ambisi ingin menjadi penguasa, akhirnya mengambil tahta yang seharusnya diberikan kepada Magra sebagai penguasa Kanjua. Oleh karena itu, Magra meminta kepada semua orang untuk menurunkan Ratu Ken dari tahtanya. Namun pada saat itu dirinya gagal. Karena kegagalannya itu, Magra harus meninggalkan kastil dengan ditemani oleh Jenderal Merle. Padahal Jenderal Merle saat itu adalah calon suami dari Ratu Ken. Namun, Jenderal Merle memilih jalan kebenaran untuk mengubah dunia, dan ia pun memutuskan untuk menjadi buronan dan pergi bersama Magra. Mendengar nama Jenderal Merle, Jenderal Tamaji menanyakan keberadaan Jenderal Merle saat ini, namun Magra tidak mengetahui di mana keberadaannya. Kembali kepada Baba Voss yang tengah berada di dalam gua. Setelah turun ke dasar gua, mereka berjalan masuk dan bertemu dengan seorang wanita penghuni dasar gua tersebut. Wanita itu menanyakan untuk apa mereka berada di sini, sementara mereka tidak diundang. Paris pun menjawab bahwa mereka telah dijebak oleh seorang anak laki-laki yang mengkhianatinya. Tak lama kemudian, Baba Voss, Paris, Haniwa, Kofun, dan Baulian ditusuk oleh seseorang yang membuat mereka tidak sadarkan diri. Namun wanita penghuni gua itu mengatakan bahwa mereka akan baik-baik saja. Saat tersadar, mereka semua telah dikurung di salah satu tempat dengan pencahayaan dari serangga kecil yang dapat mengeluarkan cahaya dari ekornya. Scene beralih, Ratu Ken semakin dekat dengan Korra. Mereka berdua menceritakan tentang kehidupannya masing-masing sebelum akhirnya mereka dipekerjakan di sana. Ratu Ken menanyakan situasi tempat itu, berapa jumlah orang yang bekerja dan berkuasa, serta senjata apa yang mereka miliki. Sepertinya Ratu Ken mempunyai sebuah rencana. Ia ingin mengajak orang dan seluruh pekerja di sana untuk menghancurkan Pak Tua yang telah mempekerjakan mereka. Mendengar hal itu, Korra mempertanyakan tentang identitas Ratu Ken sebenarnya. Bagaimana bisa dia akan melakukan rencananya itu? Karena Ratu Ken telah percaya kepada Korra, akhirnya Ratu Ken pun membocorkan tentang identitasnya sebagai penguasa Kanjua, yaitu Ratu Ken. Mengetahui hal tersebut, keesokan harinya Korra menemui Pak Tua dan memberitahu tentang identitas Ratu Ken. Pak Tua itu lalu meminta agar Ratu Ken dibawa ke hadapannya. Ia tidak menyangka jika orang yang baru saja ia pekerjakan tersebut adalah Ratu Ken. Pak Tua berniat untuk membuat sebuah rencana kepada para pemburu penyihir untuk menembus Ratu Ken agar bisa kembali pulang dengan selamat. Namun untuk menyampaikan pesan kepada para pemburu penyihir, Pak Tua membutuhkan sebuah bukti bahwa Ratu Ken sekarang ada di tangannya. Sepengetahuannya, setiap keturunan raja ataupun ratu memiliki sebuah amulet yang ditanamkan tepat di atas jantungnya. Tanpa ragu, Pak Tua langsung mencongkel amulet tersebut dengan menggunakan pisaunya. Setelah mendapatkannya, ia pun pergi untuk menjalankan rencananya itu. Kembali kepada Baba Voss dan yang lain. Ketika wanita penghuni gua tersebut masuk ke dalam kurungan, Baba Voss langsung mencekiknya. Namun wanita itu meminta diberikan kesempatan untuk menjelaskan sesuatu terlebih dahulu. Baba Voss lalu melepaskan tangannya dari leher wanita itu. Wanita tersebut mengatakan bahwa dirinya bernama Delia. Ia lalu memberitahu soal gua di mana mereka berada saat ini. Menurutnya, gua tersebut adalah sebuah tempat paling damai dan tenang. Oleh karena itu, untuk melindungi tempat tersebut dari dunia luar, mereka para penghuni tidak mengizinkan siapapun yang telah masuk untuk keluar dari sana. Delia juga mempercayai bahwa mereka telah dijebak oleh seorang laki-laki karena dirinya juga mengalami hal tersebut, sehingga berada di gua itu. Ia juga menjelaskan bahwa Boots sebenarnya adalah anaknya hasil hubungannya dengan Jenderal Merle.
Pada saat Boots lahir, suku Opayol menganggapnya sebagai kutukan karena Boots memiliki mata yang dapat melihat. Boots dikucilkan dan disiksa sepanjang hidup, sampai akhirnya ia tumbuh menjadi sosok yang begitu kejam dengan membunuh orang-orang semaunya. Maka dari itu Delia akan membebaskan mereka dan meminta mereka untuk membunuh Boots jika mereka kembali bertemu dengannya. Haniwa dan Kofun mengatakan bahwa dirinya akan memenuhi permintaan wanita tersebut. Belum keluar, Haniwa melihat sebuah tempat yang paling indah yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Saat Kofun mengajak Haniwa untuk segera pergi, salah seorang penghuni tempat tersebut menyadari bahwa mereka akan kabur dari sana. Sampainya mereka di lift, para penghuni tersebut berlari untuk mengejar Baba Voss dan yang lain. Dahlia lalu kembali masuk ke dalam untuk menghambat pergerakan mereka semua. Mereka semua lalu masuk ke dalam lift, kecuali Baba Voss yang harus menarik tuas untuk menggerakkan liftnya. Ketika Delia sudah kewalahan menahan para penghuni gua, Baba Voss harus bertarung dengan mereka sambil menahan tuas agar lift tersebut bisa tetap berjalan. Saat Haniwa, Kofun, Paris, dan Bolian telah sampai di atas, Haniwa dan Kofun berusaha menarik tuas agar Baba Voss bisa naik ke atas. Namun sialnya lift tersebut malah macet dan tidak dapat diturunkan ke bawah. Malangnya lagi, lift tersebut jatuh ke bawah menimpa para penghuni gua yang sedang bertarung dengan Baba Voss. Untung Baba Voss berhasil menyelamatkan diri dengan tenaga yang masih tersisa. Baba Voss harus memanjat ke atas permukaan gua dengan penuh perjuangan. Hingga akhirnya Baba Voss berhasil sampai di atas. Setelah itu mereka pun keluar dari sana dan melanjutkan perjalanannya. Di sisi lain terlihat Jenderal Tamaji berhasil membawa Boots ke hadapan Maghra. Ia merasa senang dengan kedatangan Boots yang berhasil selamat. Kemudian ia menanyakan keberadaan Baba Voss, Paris, dan kedua anaknya. Boots membohongi Maghra dengan mengatakan bahwa Baba Voss dan kedua anaknya telah menghilang entah kemana. Boots juga meminta kepada Maghra agar menerimanya untuk menjadi pelayan setianya. Boots berjanji akan melakukan apapun untuk Maghra, termasuk menjaganya. Belum sempat Maghra memberikan tanggapan kepada Boots, Maghra bergegas keluar karena mendengar Jenderal Tamaji dan para pasukannya sedang berunding. Ia pun langsung menanyakan apa yang sedang terjadi. Jenderal Tamaji lalu menyerahkan pesan dari Pak Tua yang telah menahan Ratu Ken. Pesan tersebut berisikan tentang permintaan tebusan yang harus mereka bayar untuk membebaskan Ratu Ken. Awalnya Maghra tidak mempercayai hal itu, namun Jenderal Tamaji memberikan bukti sebuah amulet yang berhasil dicongkel oleh Pak Tua. Boots menyela, ia mengatakan bahwa dirinya mengetahui orang telah mengirimkan pesan kepada Jenderal Tamaji. Saat ini orang tersebut masih berada di sekitar tenda mereka. Mereka berdua adalah orang suruhan Pak Tua yang memiliki kemampuan shadow. Shadow tidak dapat terdeteksi oleh siapapun, bahkan oleh seorang penerawang. Namun berbeda dengan seorang yang bisa melihat seperti Boots, ia dengan mudah melihat gerak-gerik mereka berdua yang sedang berkeliaran di antara para pasukan. Boots kembali memberikan tawaran pengabdian kepada Maghra sebagai penjaga atau pelayannya untuk membantu menemukan kakak dan keluarganya. Lihat Jenderal Tamaji yang sedang menyandra seorang shadow yang telah ditangkapnya. Ia memaksa shadow tersebut untuk memberitahu di mana keberadaan Ratu Ken dengan penuh ancaman. Akhirnya shadow tersebut memberitahu tempat Pak Tua di mana Ratu Ken disiksa. Jenderal Tamaji lalu masuk ke dalam tenda dan mengatakan bahwa mereka akan bersiap untuk menjemput Ratu Ken. Namun sebelum itu Jenderal Tamaji ingin menyelesaikan beberapa hal terlebih dahulu. Pertama, dirinya sangat senang karena Boots telah membantu menangkap kedua shadow yang mengirimkan pesan dari Pak Tua sebelumnya. Namun karena Jenderal Tamaji adalah seorang pemburu penyihir, otomatis Boots pun harus dibunuh karena dirinya memiliki mata yang dapat melihat. Namun Maghra melarang Jenderal Tamaji untuk membunuh Boots karena dirinya berada dalam perlindungan Maghra. Tak lama kemudian mereka pun pergi dengan membawa Boots ikut serta ke tempat Pak Tua. Di saat yang sama, Ratu Ken sedang disiksa oleh penjaga Pak Tua karena beberapa kali mencoba untuk melarikan diri.
Pria tua tersebut mengatakan bahwa sebelum Jenderal Tamaji dan para pasukan pemburu penyihir datang untuk menembus Ratu Ken, ia akan membuat peraturan. Selama cincin Ratu Ken berbunyi, maka penjaga itu akan memukulinya, dan Ratu Ken pun tetap menyembunyikan cincin tersebut. Bahkan ia membunyikannya dengan sengaja. Di sisi lain terlihat Baba Voss dan yang lainnya sedang berusaha untuk berjalan di atas salju. Tak lama kemudian sampailah mereka di suatu tempat untuk beristirahat dan bermalam di sana. Ketika sedang tidur, Baba Voss terbangun karena mendengar suara teriakan dari seseorang. Keesokan harinya mereka pun melanjutkan perjalanan ke tempat Cerla Merle. Mereka berjalan di antara tumbuhan lavender. Tiba-tiba saja Paris muntah di tengah perjalanan. Ia mencium bau yang sangat busuk. Saat diperiksa, ternyata sumber bau itu adalah bangkai dari mayat yang digantung di sebuah tiang kayu yang sudah membusuk. Pada tiang tersebut terdapat sebuah pesan yang berbunyi, "Dunia baru dan dewa baru ada di hadapan mereka. Masuklah dan temukanlah kematian di sana." Mereka semua mengira bahwa pesan tersebut dibuat oleh Cerla Merle. Awalnya Kofun merasa ragu untuk melanjutkan perjalanan. Namun mereka sudah terlalu jauh jika harus berbalik arah dengan semua pengorbanan yang telah dilakukan. Scene beralih, terlihat Boots yang sedang melihat posisi Pak Tua dan beberapa penjaga yang ada di sana untuk dijadikan informasi agar Tamaji dapat menyusun rencana penyelamatan Ratu Ken dengan lancar. Ia pun melaporkan situasi itu kepada Jenderal Tamaji. Setelah semua titik dari penjaga telah ia ketahui, Jenderal Tamaji mengatakan harus ada satu orang yang dapat menyelinap dan membunuh semua penjaga tanpa diketahui oleh orang-orang yang ada di sana. Dengan begitu, Ratu Ken bisa diselamatkan. Awalnya Boots meminta untuk mengambil peran membunuh semua penjaga tersebut dengan tidak bersuara. Namun bagi Jenderal Tamaji, itu adalah tugasnya sebagai tanda pengabdiannya kepada sang ratu. Oleh karena itu, Jenderal Tamaji langsung bertindak menghabisi semua penjaga Pak Tua. Ketika hendak membunuh seorang penjaga terakhir, Jenderal Tamaji salah sasaran sehingga menimbulkan suara yang diketahui oleh penjaga tersebut. Namun pada akhirnya ia pun bisa membunuhnya. Pak Tua yang mendengar teriakan dari penjaganya langsung mencari pisau untuk melindungi diri. Namun sebelum ia dapat menemukan pisaunya, Korra menusuk Pak Tua tersebut. Saat Pak Tua itu terjatuh, Ratu Ken langsung mencekiknya hingga tewas. Ternyata Korra memberitahu identitas Ratu Ken kepada Pak Tua tersebut bukan tanpa sebuah alasan. Ratu Ken telah merencanakan hal tersebut dengan Korra agar Tamaji dan para pasukannya bisa sampai ke tempat itu untuk menyelamatkannya. Kemudian Jenderal Tamaji pun mempertemukan Ratu Ken dengan Maghra. Ratu Ken hampir tidak percaya bisa bertemu dengan Maghra. Ia meminta kepada Maghra untuk tidak pergi meninggalkannya sebelum ia mendengarkan cerita dari Maghra. Terlebih dahulu Ratu Ken menceritakan kenapa dirinya bisa meninggalkan kastil Kanjua dan diculik oleh Pak Tua, hingga akhirnya disiksa menjadi seperti itu. Ratu Ken dengan jujur mengatakan bahwa ketika para anggota parlemen akan berkhianat dengan membunuhnya, ia bersama Nairi pelayan setianya terlebih dahulu membunuh mereka semua. Ia juga mematikan mesin bendungan yang mengakibatkan Kanjua hancur. Ia merasa telah gagal sebagai pemimpin rakyatnya. Begitu juga dengan keluarga dari para pasukan pemburu penyihir yang seharusnya mereka temui, sekarang telah tiada. Jenderal Tamaji yang mendengar hal itu merasa kecewa kepada Ratu Ken karena telah menjalankan perintahnya selama 20 tahun. Para prajurit itu sekarang harus kehilangan keluarga mereka karena ulah Ratu Ken. Kembali kepada Baba Voss dan yang lain, setelah berjalan cukup jauh, mereka pun sampai di tengah hutan. Ketika hendak mulai melanjutkan perjalanan, Baba Voss merasa ada yang tidak beres di hadapannya. Begitupun dengan Paris. Namun Haniwa meminta terus melangkah untuk melanjutkan perjalanan, karena dari penglihatannya tidak ada apapun yang menghambat mereka semua. Untuk meyakinkan apa yang dirasakan oleh Baba Voss, ia pun melemparkan sebuah batu ke depan, dan batu itu pun langsung ditembaki oleh beberapa anak panah dari atas jalan. Dengan begitu mereka telah mengetahui bahwa di jalan tersebut terdapat jebakan suara yang dijaga oleh beberapa pemanah yang siap memanah siapapun orang yang melewati jalan itu. Baba Voss meminta kepada Kofun untuk menunjukkan arah keberadaan dari si pemanah.
Baba Voss lalu melemparkan senjatanya sampai salah satu di antara mereka terjatuh. Ketika Haniwa hendak mengambil busur dan pedang milik si pemanah, Baulayan meminta agar ia saja yang mengambil benda tersebut, karena dirinya bisa berjalan tanpa mengeluarkan suara. Saat Baulayan telah berhasil mengambil kedua senjata itu, naasnya salah satu anak panah terjatuh sehingga mengeluarkan suara yang memancing para penjaga untuk memanah Baulayan. Haniwa langsung beranjak untuk menolong Baulayan, dan secara tidak sengaja Kofun memanggil Haniwa pada saat itu. Mendengar nama itu, salah satu penjaga datang karena mengetahui bahwa kedatangan Haniwa dan Kofun telah ditunggu oleh Jenderal Merle di majelis pencerahan. Penjaga itu memberitahu peraturan di sana bahwa hanya Haniwa dan Kofun yang dapat masuk dan menyeberangi sungai untuk tiba di tempat Jenderal Merle. Bahkan Baulayan yang sedang terluka pun tidak mereka perbolehkan. Melihat hal itu, Kofun merasa tidak yakin untuk menemui Jenderal Merle. Justru sebaliknya, ia ingin segera pergi dari sana. Berbeda dengan Haniwa yang tetap ingin melanjutkan perjalanan untuk menemui Jenderal Merle di tempat tersebut. Hingga akhirnya Baba Voss memutuskan untuk mereka berdua melanjutkan perjalanan. Ia mengatakan bahwa mereka sudah terlalu jauh untuk berbalik arah. Mereka telah kehilangan Maghra dan banyak hal lain yang sudah dikorbankan untuk mencapai tujuan itu. Dan saat ini tujuan tersebut sudah ada di depan mata. Maka dari itu Baba meminta kepada Haniwa dan Kofun untuk segera pergi menemui Jenderal Merle. Sebelum mereka pergi, Paris memberikan sebuah pesan bahwa anugerah penglihatan bisa membutakan hati mereka berdua. Begitupun dengan Jenderal Merle dan orang-orang yang bisa melihat lainnya. Oleh karena itu, Paris meminta agar mereka tidak menganggap Jenderal Merle ataupun mereka berdua sebagai orang yang paling sempurna dan berkuasa. Mereka pun berpamitan dan bersiap untuk menyeberangi jembatan. Sedangkan Baba Voss, Paris, dan Baulayan tidak langsung pergi ke sana. Mereka akan mengawasi Haniwa dan Kofun dari tempat itu karena Baba Voss berpikir bahwa anak-anak adalah rumah untuk dirinya pulang. Dan saat ini kedua anaknya telah pergi. Itu artinya sekarang Baba Voss tidak memiliki rumah untuk pulang. Baba Voss memutuskan untuk tinggal di sekitar sana terlebih dahulu agar bisa memastikan bahwa kedua anaknya berada dalam situasi yang aman. Di saat yang sama, Haniwa dan Kofun sedang berjalan menyeberangi sebuah jembatan untuk menemui Jenderal Merle. Tiba-tiba lampu di depan mereka menyala. Lalu datanglah Jenderal Merle atau ayah asli mereka berdua. Jenderal Merle memperlihatkan raut wajah senang atas kedatangan Haniwa dan Kofun. Sementara Kofun masih merasa kebingungan di sana. Jenderal Merle lalu mengajak mereka berdua masuk ke dalam tempat yang disebut sebagai majelis pencerahan. Jadi tempat tersebut dulunya adalah sebuah penjara tua yang gelap, tidak ada cahaya lampu sama sekali. Namun setelah Jenderal Merle menemukan tempat itu, tak lama setelah itu ia mulai membangun kembali generator untuk membangkitkan listrik, sehingga lampu dapat menyala dengan terang. Kemudian Jenderal Merle mengajak Haniwa dan Kofun masuk ke dalam dan ditemukanlah mereka berdua dengan saudara-saudara yang lain. Mereka semua adalah anak dari Jenderal Merle yang ditinggalkan oleh ibunya. Ibu mereka semua adalah orang buta yang telah berhubungan dengan Jenderal Merle hingga menghasilkan keturunan yang dapat melihat. Namun Jenderal Merle tidak memikirkan ibu mereka dan hanya peduli dengan keturunannya saja. Hal itu dikarenakan Jenderal Merle hanya ingin membangun dunia baru untuk para keturunannya yang memiliki mata yang dapat melihat. Sedangkan orang-orang buta tidak diperbolehkan berada di tempat itu, kecuali orang terpilih yang ditugaskan sebagai penjaga. Jenderal Merle lalu mengantarkan Haniwa dan Kofun ke kamar mereka masing-masing yang telah disiapkan olehnya. Ia pun memberitahu soal kamar mandi dengan air hangat ataupun dingin, beserta perlengkapan mandi yang ada di sana. Karena mereka berdua telah biasa tidur secara bersamaan, Haniwa dan Kofun merasa tidak nyaman ketika dipisahkan tempat tidurnya. Kofun merasa sangat merindukan Baba Voss dan keluarganya di hutan, begitupun dengan Haniwa. Scene beralih pada Ratu Ken yang sedang diobati oleh seorang tabib. Korra dibawa oleh Jenderal Tamachi ke dalam sebuah tenda dan memerintahkan Boots untuk menjaganya agar tidak melarikan diri. Kemudian Jenderal Tamachi berjalan menemui Maghra dan mengatakan tentang kekecewaannya terhadap Ratu Ken. Jika para pasukan mengetahui soal cerita Ratu Ken yang telah menghancurkan kastil Kanjua dan melenyapkan semua keluarga mereka.
Kemungkinan para pasukan akan memberontak dan tidak akan mematuhi mereka lagi. Maka dari itu, satu-satunya cara agar cerita tersebut tidak bocor dan didengar oleh para pasukan, Ratu Ken harus turun tahta dan menunjuk Maghra untuk menjadi pemimpin yang baru. Atau jika tidak, Ratu Ken terpaksa harus dibunuh. Awalnya Maghra tidak yakin bahwa Ratu Ken akan menunjukkannya sebagai pemimpin yang baru, karena ia tahu bahwa Ratu Ken adalah orang yang sangat egois. Oleh sebab itu, Jenderal Tamaji menyarankan agar Maghra sendiri yang berbicara dan membujuk Ratu Ken untuk menurunkan tahtanya. Tak jauh dari sana, di dalam sebuah tenda, Korra sedang menghasut pikiran Boots yang datang ke tempat tersebut. Ia mengatakan bahwa penjaga seorang ratu akan lebih menyenangkan daripada hanya menjaga seorang putri. Boots yang haus akan kedudukan pun mulai terpengaruh dengan apa yang dikatakan oleh Korra. Di saat yang sama, Maghra menemui Ratu Ken untuk membujuknya menurunkan tahta dan menjadikan dirinya sebagai pemimpin baru. Namun ternyata Ratu Ken masih sangat keras kepala dan tidak ingin menurunkan tahtanya kepada Maghra. Maghra pun pergi meninggalkannya. Kembali kepada Haniwa dan Kofun. Di sana Jerla Merle kembali mengajak mereka berkeliling untuk melihat tempat belajar dan sebuah perpustakaan yang telah tersusun rapi dengan buku-buku dan berbagai macam ilmu pengetahuan. Jerla Merle mengatakan bahwa dirinya telah mengumpulkan buku-buku itu selama 10 tahun lamanya dan telah pergi ke berbagai wilayah untuk menemukan orang yang bisa melihat. Namun selama itu dirinya tidak menemukannya. Oleh sebab itu ia memilih menyebar benih ke berbagai suku untuk membuat keturunan yang dapat melihat, dan hasilnya kini telah nyata. Haniwa, Kofun, Boots dan mereka semua yang ada di sana. Kofun memberitahu Jerla Merle bahwa Maghra ibunya telah meninggal. Namun Jerla Merle tidak menunjukkan rasa sedih ataupun peduli akan hal itu. Ia hanya mengatakan bahwa itu memang sudah seharusnya terjadi. Jerla Merle menganggap bahwa dirinya terlahir ke dunia untuk menjadi jembatan antara dunia gelap menuju ke pencerahan. Makanya ia tidak mempedulikan orang buta dan hanya fokus kepada keturunannya saja. Sementara itu, Baba Voss dan Paris tengah berada di tempat suku Palea. Tujuan mereka datang ke sana untuk mengobati Baulian yang tertembak anak panah oleh penjaga Jerla Merle. Awalnya warga Palea tidak mengizinkan mereka bertiga untuk tinggal, karena mereka khawatir akan memancing para pemburu penyihir datang ke sana. Namun kepala suku Palea memberikan sebuah kebijakan bahwa hanya Baulian yang dapat diberikan perawatan di tempat itu. Sedangkan Baba Voss dan Paris harus pergi sejauh mungkin dari kediaman suku Palea demi keselamatan Baulian. Akhirnya mereka berdua berpamitan dan berpisah di tempat itu. Setelah itu Baba Voss dan Paris mencari tempat untuk mereka tinggali. Di sisi lain, Jerla Merle sedang didatangi oleh seorang kolonel dari Teripantian. Kolonel itu menanyakan soal tawanan yang sudah ia tunggu dan diserahkan kepada sang jenderal. Ternyata tawanan yang mereka maksud adalah kedua anak dari Baba Voss, yaitu Haniwa dan Kofun. Jerla Merle bingung mengapa jenderal sangat menginginkan anak dari Baba Voss. Namun kolonel itu tidak tahu apa-apa, dia hanya menjalankan tugasnya saja. Jerla Merle lalu memutuskan menyerahkan Haniwa untuk dibawa pergi ke Teripantian. Ternyata dari sisi ruangan, Kofun mendengar pembicaraan mereka. Tiba-tiba Olaman datang dan langsung memukul kepala Kofun hingga tak sadarkan diri. Tak jauh dari sana terlihat Haniwa sedang bercermin. Tiba-tiba Olaman datang dari belakang lalu membekapnya. Kejadian yang menimpa Kofun dan Haniwa itu dirasakan oleh Paris dalam tidurnya hingga terbangun. Saat Kofun tersadar, dirinya sudah dikurung di suatu ruangan kecil. Ketika ia melihat ke jendela, nampak dari luar Haniwa sedang digotong oleh asisten kolonel untuk dibawa ke Teripantian. Jerla Merle merasa tidak karuan dengan situasi yang menimpanya sekarang. Di satu sisi ia harus mengorbankan Haniwa karena kesepakatannya dengan Jenderal Teripantian, dan di sisi lain ia juga telah mengecewakan Kofun akan hal itu. Padahal mereka berdua telah dinanti-nantikan kedatangannya oleh Jerla Merle sejak jauh-jauh hari. Scene beralih. Setelah Maghra gagal menurunkan Ratu Ken dari tahtanya, ia dan Jenderal Tamaji memilih jalan terakhir untuk menyelamatkan mental para pasukan. Mereka akan membunuh Ratu Ken secepatnya.
Mereka berdua lalu masuk ke dalam bangunan untuk menemui Ratu Ken. Namun di luar dugaan, saat itu Ratu Ken justru memberikan sebuah pesan pelepasan tahtanya kepada mereka berdua. Jenderal Tamachi langsung membaca pesan itu. Saat Jenderal Tamachi sedang fokus membaca pesan itu, Boots tiba-tiba menusuknya dari belakang. Karena Jenderal Tamachi tidak ingin mati di tangan Boots, ia lalu menggenggam tangan Ratu Ken dan mendorongkan pisau yang tertancap di tubuhnya agar kematiannya lebih bermartabat, yaitu mati di tangan sang ratu. Namun Ratu Ken justru memanipulasi kematian Jenderal Tamachi. Ia mengatakan pada Magra bahwa Jenderal Tamachi telah bunuh diri. Magra tidak menyadari keberadaan Boots yang telah menusukkan pisau kepada Jenderal Tamachi karena dirinya tidak bisa melihat. Ternyata Boots kembali berkhianat terhadap Magra. Ia berpindah menjadi penjaga Ratu Ken karena terhasut oleh omongan Korra. Dirinya telah merencanakan pembunuhan terhadap Jenderal Tamachi bersama dengan Ratu Ken tanpa diketahui oleh Magra. Beberapa saat kemudian, Ratu Ken menemui pasukannya mengatakan bahwa Jenderal Tamachi telah meninggal karena bunuh diri sebagai seorang jenderal dan mulai sekarang ia dan adiknya yang akan memimpin mereka. Magra lalu memerintahkan pasukannya untuk menuju ke Jalan Lavender mencari keluarganya. Mereka pun pergi dari sana setelah membakar bangunan di mana mayat Jenderal Tamachi berada. Kembali kepada Kofun, ia didatangi oleh Jenderal Merle dan berkata bahwa dirinya terpaksa mengorbankan Haniwa karena kesepakatannya bersama Jenderal Tripantian yang telah melindungi tempat dan keluarga Jenderal Merle dari Ratu Ken. Dan bukan hanya itu saja, beberapa tahun ke depan Jenderal Merle bersama beberapa pasukan Tripantian juga akan menaklukkan Ratu Ken. Oleh sebab itu, sebagai timbal balik dari Jenderal Merle kepada sang jenderal, ia harus menyerahkan Haniwa. Jenderal Merle pun marah dengan apa yang dilakukan Kofun. Ia lalu memerintahkan kepada penjaganya untuk menembak Kofun di luar tempat tersebut. Kofun lalu dibawa oleh dua penjaga untuk dieksekusi di tempat yang telah diperintahkan oleh Jenderal Merle. Saat mereka hendak menembakkan pistolnya ke kepala Kofun, dua orang penjaga tersebut langsung dibunuh oleh Baba Voss. Setelah itu Baba Voss menyelamatkan Kofun dan mereka berdua kembali masuk untuk membunuh Jenderal Merle yang telah berkhianat. Mereka berdua menyelinap masuk ke dalam bangunan. Sampainya di dalam, mereka berbagi tugas. Kofun pergi ke tempat pengoperasian generator, sementara Baba Voss akan mencari Jenderal Merle yang bertarung dengannya. Baba Voss pergi mencari Jenderal Merle ke perpustakaannya. Tak lama kemudian terdengar suara Jenderal Merle. Dirinya mengatakan bahwa Haniwa telah diserahkan kepada sang jenderal yang bernama Edo Voss. Ternyata Edo Voss adalah saudara dari Baba Voss. Oleh sebab itu Edo Voss sangat menginginkan anak Baba Voss. Mendengar hal itu Baba Voss sangat marah. Setelah 17 tahun penantian Haniwa dan Kofun untuk dapat bertemu dengan Jenderal Merle, hanya pengkhianatan yang mereka dapatkan. Mereka berdua pun bertarung di sana. Dalam pertarungan tersebut, Jenderal Merle lebih unggul karena memiliki penglihatan. Namun orang yang memiliki penglihatan hanya dapat melihat di tempat yang terdapat cahaya. Itulah tujuan Baba Voss meminta Kofun pergi ke tempat pengoperasian generator, yaitu untuk mematikan listriknya agar semua ruangan yang ada di sana menjadi gelap. Dengan begitu Jenderal Merle tidak akan bisa melihat apa-apa. Sedangkan Baba Voss yang sudah terbiasa dengan kegelapan, tentu saja ia akan memanfaatkan inderanya yang kuat untuk mengidentifikasi keberadaan dari Jenderal Merle. Ketika pertarungan mereka telah sampai di lorong, Olaman datang dengan membawa senjata api yang siap ditembakkan kepada Baba Voss. Belum sempat Olaman menarik pelatuknya, dari belakang muncul Kofun dan memukulnya terlebih dahulu. Sedangkan Baba Voss yang mendapatkan kesempatan langsung menusuk mata Jenderal Merle hingga buta. Karena baginya itu adalah pelajaran untuk seseorang yang merasa angkuh dengan anugerah penglihatan yang dimilikinya. Setelah itu mereka berdua meninggalkan Jenderal Merle yang merintih kesakitan dengan kebutaan yang baru dialaminya. Baba Voss dan Kofun segera keluar dari tempat tersebut dan menemui Paris di jembatan. Mereka lalu berjalan masuk ke dalam hutan, dan setelah sampai di suatu tempat, Baba Voss menanyakan kepada Kofun apa yang ia lihat di hadapannya. Di sana Kofun melihat menara yang tinggi seperti tulang para dewa. Baba Voss dan Paris merasakan keberadaan Haniwa di sana. Baba Voss mengatakan bahwa mereka akan mencari dan mendapatkan Haniwa kembali. Dan film Si Season 1 selesai.